Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam santun, salam hormat, salam takdim kami kepada para kiai dan para sesepuh, juga para spiritualis yang berada di seluruh Nusantara dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Anak Sufi, yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberadaan di manakah Sang Kinasih Satrio Piningit. Video ini adalah hasil dari soal kami kepada para sesepuh dan dalam untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dari teman-teman setia channel Anak Sufi, banyak yang bertanya, di manakah Sang Satrio Piningit sekarang ini? Dari pertanyaan itu, kata sesepuh kami berkata, sebenarnya manusia sempurna itu belum diketahui tentang agamanya dan tempat tinggalnya. Namun, yang jelas manusia sempurna itu berada di Jawa. Namun, ada yang mengatakan bukan di Pulau Jawa. Kami sendiri tidak akan sanggup mengenalinya, karena dirinya adalah manusia yang sempurna. Tentunya yang disempurnakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seandainya pun diri kita bertemu dengan manusia sempurna itu, entah harus berbicara apapun benar atau tidaknya tentang beliau, yang ada hanyalah penolakan kepada dirinya, karena beliau memang tidak menganggap dirinya lebih dari siapapun. Akan tetapi, banyak para umat menyebutnya dengan berbagai nama. Namun tetap beliau tidak membutuhkan gelaran, sebutan, kedudukan, harta, dan mengharapkan dirinya sebagai raja. Bagi beliau, semua itu terlalu kecil kedudukan itu. Dirinya telah mencakup alam semesta. Dirinya terlindungi dan dilindungi oleh kesempurnaan, sehingga tak ada manusia yang mengenalnya kecuali oleh dirinya sendiri. Bagi Sang Kinasih Satrio Piningit, dirinya adalah terpingit, sehingga manusia tidak bisa meraba keberadaannya, terlebih lagi menerka-nerka. Akan tetapi, para umat sampai sekarang masih bertanya-tanya, apakah manusia seperti itu ada di zaman sekarang? Atas pertanyaan itu, maka jawabannya adalah ada. Dirinya tidak pernah mati, namun hanya kitalah yang buta dan tuli, sehingga menjadikan kita tak mengenalinya, mata hati kita tertutup. Pada diri Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau memegang kitab rahasia dari yang paling rahasia, kitab gaib dari yang paling gaib, dan kitab itu dijadikan beliau sebagai pedoman, petunjuk, pencapaian yang sempurna. Namun sebagian dari kita membicarakan manusia sempurna itu seakan-akan diri kita yang paling mengenalinya. Namun kita tidak mengenalinya sama sekali. Kita hanya sebatas menerka-nerka saja sejauh dari sebenarnya. Nah, itulah rahasianya. Manusia sempurna itu ada di dalam setiap kepercayaan. Manusia sempurna itu telah melampaui semua kepercayaan dan agama. Karena manusia sempurna itu telah mengasingkan dirinya sendiri dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia sempurna itu memiliki berbagai sebutan nama dari setiap masa, agama, dan kepercayaan. Sesungguhnya dari masa ke masa hanya dirinya seorang, hanya satu dan tidak lebih. Manusia sempurna itu terkadang hadir di tengah manusia, terkadang beliau tidak hadir atau tidak muncul, tidak di setiap masa. Beliau itu hadir di lingkungan manusia.
kemunculannya akan ditandai dengan kekacauan yang amat sangat, sampai manusia pun tidak bisa mengendalikannya lagi. Namun mudah-mudahan sekarang beliau muncul tanpa adanya kekacauan yang terjadi. Namun akan tetapi semua itu akan terasa tidak mungkin juga. Maka dari itu, jangan pernah ingin memahami atas apa yang terjadi ketentuan pada diri kita sendiri, yang memang terasa sangat berbeda dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Laku ketentuan Sang Kinasih Satrio Piningit adalah sebuah pengabdian dan jalan proses alami yang tergelar oleh alam. Dan untuk kita, ketika keinginan tak bisa menjadikan sebuah pilihan, maka yang ada hanyalah sebuah ketentuan yang harus dijalani mau tak mau. Siap atau tidak, diinginkan atau tidak diinginkan, kita akan tetap menjalaninya. Kita tidak bisa dan tidak kuasa atas diri kita sendiri. Kita hanya sebuah lakon yang halus menjalankan ketentuan di sebuah kisah dalam alur kisah di alam semesta ini, yang tentunya sudah ditentukan jalan alur ceritanya dan jalan alur kehidupannya. Semuanya hanya bagaimana cara kita menjalani semua ini melalui dengan sebuah ketulusan, dengan kesadaran diri, dan langkahkan kaki dengan kewelas asihan. Jika kita hanya mampu menjalankan ketulusan, ketika hanya dengan laku kebaikan, namun kita anggap itu sudah menyulitkan bagi diri kita sendiri, maka kita tak akan pernah sanggup menjalani ke depan. Jika kita harus tetap menjaga ketulusan kita dalam ketentuan laku keburukan akan terasa sangat jauh lebih perih, lebih sakit, dan menguras batin dibandingkan daripada kita menjalankan laku kebaikan. Bagaimana kita mampu bertulus laku ketika diri sudah harus bernilai buruk dan hina di penilaian dunia ataupun di penilaian orang lain? Memang sangat tak mudah menjalankan kebaikan dan menjalankan nilai baik dalam pandangan dunia. Namun apapun hasilnya nanti, tetap tuluslah dalam menjalankan sebuah ketentuan, tetap tulus dalam menjalani garis yang telah diberikan oleh Tuhan. Tak selamanya baik akan baik, tak selamanya buruk akan menjadi buruk. Semua ini hanyalah rangkaian proses dalam lingkaran alam semesta ini. Jika ingin merasa tenang hati, jiwa, dan pikiran, maka langkah kalian, langkah kita hanya bisa terpahami dengan sebuah ketulusan. Tetaplah berbuat baik di mata sesama, tak harus dengan melebih-lebihkan. Lakukanlah dengan sebatas kemampuan daripada diri kita sendiri-sendiri. Mungkin di antara kita pasti berbeda-beda cara melakukannya dan keterbatasan kita. Dengan itu pasti nantinya akan bisa menjadi bagian dari Sang Kinasih Satrio Piningit. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.